Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 TPB 15 yang beranggotakan saya Andri Mukianisa Fitri dengan NIM 121280101 dari program studi Teknik Kimia. Saya Diana Delia dengan NIM 121280093 dari program studi Teknik Kimia. Dan saya Bertana Fitriana dengan NIM 121280105 dari program studi Teknik Kimia. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah PKS 2. Untuk deskripsi program, sesuai dengan judulnya yaitu menghitung energi dari sebuah kumparan induktor. Program yang telah dibuat ini merupakan program yang bertujuan untuk menghitung nilai dari energi yang tersimpan dalam sebuah kumparan induktor. Program yang telah kami buat ini terdiri dari dua versi, yakni dengan menggunakan C++ dan yang menggunakan logaritma. Induktor sendiri merupakan komponen elektronika pasif yang bagiannya terdiri dari susunan lilitan kawat yang nantinya hal tersebut akan membentuk sebuah kumparan. Jika induktor ini dialiri listrik, maka akan dapat menimbulkan medan magnet dan medan magnet tersebut ulangin gue belibet banget. Ulang dari apa? Deskripsi apa? Kalau ada deskripsi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Untuk deskripsi program yaitu sesuai dengan judulnya menghitung energi dari sebuah kumparan induktor. Program yang telah dibuat ini merupakan program yang bertujuan untuk menghitung nilai dari energi yang tersimpan dalam sebuah kumparan induktor. Program yang telah kami buat ini terdiri dari dua versi, yakni menggunakan C++ dan yang menggunakan logaritma. Induktor sendiri merupakan komponen elektronika pasif yang bagiannya terdiri dari susunan lilitan kawat yang nantinya hal tersebut akan membentuk sebuah kumparan. Jika induktor ini dialiri listrik, maka akan dapat menimbulkan medan magnet dan medan magnet tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan induktor yang dapat menyimpan energi magnet itu disebut dengan induktansi yang memiliki satuan Henry atau disimbolkan dengan huruf H. Program yang kami buat ini nantinya akan menjadi 3 kondisi untuk perhitungannya, yaitu kondisi yang pertama, di mana jika diketahui nilai induktansi L dan nilai arus listrik I dengan menggunakan rumus 0,5 dikali L dikali I dikali I. Yang kedua, yakni kondisi di mana jika diketahui nilai reaktansi induktif XL dan omega W dan nilai arus listrik I dengan menggunakan rumus 0,5 dikali XL dikali I dikali I dibagi W. Dan yang ketiga, yakni kondisi di mana jika diketahui nilai muatan listrik Q dan nilai kapasitas kapasitor C dengan menggunakan rumus 0,5 dikali Q dikali Q dibagi C. Dan berikut ini merupakan penjelasan dari struktur fungsi program yang telah kami buat. Penjelasan fungsi program akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Dian. Kepada saudari Dian, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada library, declare variable, dan function. Pada bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan kelompok header yang terdiri dari fungsi library, fungsi declare, dan juga function. Terlihat pada program yang telah kami buat, pada baris ketiga dan keempat, tersebut merupakan fungsi library. Library yang kami gunakan untuk program ini ialah include system dan juga namespec std. Kemudian pada baris kelima dan keenam, merupakan baris yang berisi fungsi declare yang berfungsi untuk mendeklarasikan masukan yang akan digunakan dalam program ini. Variabel deklarasi yang kami gunakan ialah integer start dan program, dan juga char, back, dan end. Kemudian pada baris ke-8 merupakan baris dari function yang berguna untuk menjalankan program ini. Digunakan ialah function integer main yang akan berfungsi untuk menandai jenis dari tipe data yang akan dikembalikan setelah program selesai dieksekusi. Selanjutnya yaitu biodata dengan menggunakan array. Pada bagian ini, kami membuat biodata diri kami bertiga menggunakan fungsi array. Dapat dilihat pada codingan, pada baris ke-16 kami mendeklarasikan fungsi string bio dengan memasukkan 5 data, yakni nama, NIM, TPB,
program studi, dan juga tanda pembatas antar biodata anggota. Untuk menampilkan data-data yang sudah kami masukkan dalam setiap anggota, kami menggunakan perulangan for yang berada pada baris 17, 24, dan baris 32. Perulangan for yang kami gunakan ini nantinya akan menampilkan data-data array yang ada menggunakan perintah cout yang berada pada baris 20, 27, dan baris ke-34. Yang ketiga yaitu menu variasi kondisi. Pada menu variasi yang ada pada program ini, kami menampilkan 3 kondisi yang ada nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menghitung energi dalam kumparan induktor tersebut. Pada baris ke-43 terdapat kondisi yang pertama, yakni jika diketahui nilai induktansi L dan juga nilai arus listrik I. Kemudian pada baris ke-44 terdapat kondisi yang kedua, yakni kondisi di mana jika diketahui nilai reaktansi induktif XL, omega W, dan arus listrik I. Pada baris ke-45 terdapat kondisi yang ketiga, yakni jika diketahui nilai muatan listrik Q dan kapasitas kapasitor C. Kemudian pada baris ke-48 terdapat perintah untuk memasukkan pilihan yang akan digunakan dari ketiga kondisi tersebut. Dan pilihan akan diinputkan melalui perintah input start yang ada pada baris ke-49. Yang keempat yaitu pada kondisi pilihan ke-1. Jika pilihan kondisi yang dipilih merupakan kondisi 1, maka akan program mulai menjalankan fungsi if start sama dengan 1 yang ada pada baris ke-51. Pada baris ke-52 terdapat fungsi sistem CLS yang kami gunakan untuk menghilangkan tampilan layar yang sebelumnya agar nantinya tampilan program akan menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibedakan. Pada baris ke-56 terdapat keluaran berupa menghitung energi dari sebuah kumparan induktor jika diketahui L dan I, yang nantinya akan dikeluarkan pada program berjalan menggunakan perintah cout. Kemudian pada baris ke-59 kami mendeklarasikan karakter N dalam bentuk integer yang mana nantinya akan kami gunakan untuk mengisi masukan atau input dari masukan banyaknya percobaan yang diinginkan. Seperti yang terlihat pada baris ke-60. Masukan tadi akan dimasukkan oleh perintah in yang telah kami letakkan pada baris ke-61. Selanjutnya, pada baris ke-63, kami mendeklarasikan karakter L, I, dan U dengan array berupa N dan tipe deklarasi berupa float. Kemudian, pada baris ke-64, kami menggunakan perulangan for yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan setiap nilai dari L dan I. Sebanyak percobaan yang telah dimasukkan pada baris ke-61 tadi. Nilai-nilai dari L dan I tadi tersebut akan dimasukkan menggunakan perintah cin seperti yang tertera pada baris ke-67 dan 69. Kemudian pada baris ke-72 kami memasukkan rumus yang akan digunakan dalam kondisi 1 ini, yaitu rumus berupa U sama dengan 0,5 dikali L dikali I dikali I. Nilai-nilai L dan I yang telah dimasukkan tadi akan dihitung menggunakan rumus U tersebut. Kemudian pada baris ke-75 kami menggunakan perulangan kembali untuk menampilkan nilai dari U sebanyak percobaan yang telah dimasukkan pada bagian awal tadi. Dan hasil dari perhitungan ini akan kami tampilkan menggunakan keluaran cout yang berada pada baris ke-76. Baik, selanjutnya ada pilihan kondisi kedua. Sama seperti kondisi yang pertama tadi, jika pilihan kondisi yang dipilih merupakan kondisi 2, maka program akan mulai menjalankan fungsi else if start sama dengan 2 yang ada pada baris ke-81. Pada baris ke-82 terdapat pula fungsi sistem CLS yang fungsinya digunakan untuk menghilangkan tampilan layar yang sebelumnya agar nantinya tampilan program akan menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibedakan. Kemudian pada baris ke-85 terdapat keluaran berupa menghitung energi dari sebuah kumparan induktor jika diketahui XL, W atau omega, dan I, yang nantinya akan dikeluarkan saat program berjalan menggunakan perintah cout. Kemudian pada baris ke-88 kami mendeklarasikan lagi karakter N dalam bentuk integer yang nantinya akan kami gunakan untuk mengisi masukan dari atau input dari masukan banyaknya percobaan yang diinginkan, seperti yang terlihat pada baris ke-89. Masukan tersebut akan dimasukkan pula oleh perintah cin yang telah kami letakkan pada baris ke-90. Selanjutnya, pada baris ke-92, kami mendeklarasikan karakter XL
I dan I, W dan U dengan array berupa N, dan tipe deklarasi berupa float. Kemudian, pada baris ke-93, kami menggunakan perulangan for yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan perulangan setiap nilai dari XL omega dan juga I sebanyak percobaan yang telah dimasukkan tadi. Nilai-nilai XL, W, dan I tersebut akan dimasukkan menggunakan perintah cin seperti yang tertera pada baris ke-96, 98, dan baris ke-100. Kemudian pada baris ke-103, kami memasukkan rumus yang akan digunakan dalam kondisi 2, yang mana rumus tersebut berupa U sama dengan 0,5 dikali XL dikali I dikali I dibagi U. Nilai-nilai dari XL, W, dan I yang telah dimasukkan tadi akan dihitung menggunakan rumus U yang telah kami masukkan tadi tersebut. Kemudian pada baris ke-106, kami menggunakan perulangan kembali untuk menampilkan nilai dari U sebanyak percobaan yang telah dimasukkan pada bagian awal tadi. Dan hasil dari perhitungan akan kami tampilkan menggunakan keluaran Cout yang berada pada baris ke-107. Selanjutnya, sama halnya seperti kondisi 1 dan 2, jika pilihan kondisi yang dipilih merupakan kondisi 3, maka program akan mulai menjalankan fungsi else if start sama dengan 3 yang ada pada baris ke-111. Kemudian, pada baris ke-112, terdapat pula fungsi sistem CLS yang fungsinya digunakan untuk menghilangkan tampilan layar yang sebelumnya agar nantinya tampilan program akan menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibedakan. Kemudian, pada baris ke-115 terdapat keluaran berupa menghitung energi dari sebuah kumparan induktor jika diketahui Q dan C, yang nantinya akan dikeluarkan saat program berjalan menggunakan perintah cout. Kemudian, pada baris ke-118, kami mendeklarasikan lagi karakter N dalam bentuk integer, yang mana nantinya akan kami gunakan untuk mengisi masukan atau input dari masukan banyaknya percobaan yang diinginkan, seperti yang terlihat pada baris ke-119. Masukan tersebut akan dimasukkan pula oleh perintah cin yang telah kami letakkan pada baris ke-120. Selanjutnya, pada baris ke-122, kami mendeklarasikan karakter key, C, dan U dengan array berupa N dan tipe deklarasi berupa float. Kemudian, pada baris 123, kami menggunakan perulangan for yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan perulangan setiap nilai dari Q dan juga C dari percobaan yang telah dimasukkan tadi. Nilai-nilai dari Q dan C tersebut akan dimasukkan menggunakan perintah cin seperti yang tertera pada baris 126 dan 128. Kemudian, pada baris 131, kami memasukkan rumus yang akan digunakan dalam kondisi 3 ini, yang mana rumus tersebut berupa U sama dengan 0,5 dikali Q dikali Q dan dibagi dengan C. Nilai-nilai dari Q dan C yang telah dimasukkan tadi akan dihitung menggunakan rumus U yang telah kami masukkan tersebut. Kemudian, pada baris 133, kami memasukkan perulangan kembali untuk menampilkan nilai dari U sebanyak percobaan yang telah dimasukkan pada bagian awal tadi. Dan hasil dari perhitungannya akan kami tampilkan menggunakan keluaran cout yang berada pada baris ke-134. Yang ketujuh, yaitu pilihan di akhir kondisi. Pada bagian ini merupakan bagian yang nantinya akan muncul pada bagian akhir dari tiap-tiap kondisi ketika kita sudah selesai menghitung nilai energi. Pada baris 140, 150, dan 160 merupakan keluaran yang akan muncul ketika kita sudah selesai menghitung, yang mana keluaran tersebut merupakan pilihan untuk menentukan apakah kita ingin kembali ke menu atau mengakhiri program. Pada keluaran tersebut terdapat pilihan Y yang berarti iya dan T yang berarti tidak. Jika pilihan yang dipilih merupakan pilihan Y, maka program akan otomatis menjalankan masukan back yang ada pada baris ke-141, 151, dan 161. Dan akan dilanjutkan dengan menjalankan fungsi if, back sama dengan Y, yang ada pada baris ke-142, 152, dan 162. Setelah itu, program akan otomatis menjalankan perintah go to menu yang ada pada baris ke-143, 153, dan 163, dan akan menampilkan kembali tampilan pada menu awal. Sebaliknya, jika pilihan yang dipilih merupakan T, maka program akan menjalankan perintah else yang ada pada barisan 145, 155, dan 165. Dan akan mengeluarkan perintah cout, terima kasih atas kerjasamanya, yang ada pada baris 146, 156, dan 166.
Setelah itu, program akan langsung menjalankan perintah go to end yang ada pada baris 147, 157, dan 167, dan akan langsung menyudahi program ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara penggunaan dari program ini. Untuk program C++ akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu Saudari Berta. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan program dari C++. Program yang kami buat dalam format C++ ini dikerjakan melalui software dev C++. Cara penggunaannya sebetulnya sama saja dengan program dev C++ lainnya, dimulai dari membuka program dan menjalankan program yang telah dibuat. Cara membuka program yang ada pada aplikasi dev C++ ini ialah dengan pergi ke bagian menu Execute, lalu pilih menu Compile and Run. Cara ini juga bisa dilakukan dengan menekan shortcut F11. Setelah muncul program dan program akan terbuka, maka akan muncul tampilan biodata diri dari kami bertiga, dan di bawahnya terdapat pilihan dari 3 kondisi yang ada dalam menghitung energi yang tersimpan dalam kumparan induktor. Kondisi yang pertama ialah jika diketahui nilai induktansi L dan nilai arus listrik I. Yang kedua yakni kondisi di mana jika diketahui nilai reaktansi induktif XL omega W dan nilai arus listrik I. Dan yang ketiga yakni kondisi di mana jika diketahui nilai muatan listrik I dan nilai kapasitas kapasitor C. Dan pada baris paling akhir terdapat perintah masukkan pilihan yang diinginkan yang digunakan untuk memilih satu dari 3 kondisi yang ada untuk menghitung nilai energi tersebut. Jika kita memilih pilihan 1, yakni pilihan kondisi di mana jika diketahui nilai induktansi L dan arus listrik I, maka tampilan yang muncul ialah keterangan menghitung energi dari sebuah kumparan induktor jika diketahui L dan I. Dan di bagian bawahnya terdapat perintah masukkan banyaknya percobaan yang diinginkan, yang digunakan untuk memasukkan berapa kali percobaan perhitungan yang ingin dilakukan terhadap kondisi ini. Dalam percobaan ini kami mengambil contoh 2 kali percobaan perhitungan. Setelah memasukkan angka 2 dalam percobaan, terlihat bahwa tampilan akan berubah dan langsung menampilkan keterangan percobaan ke-1 dan kedua dengan menambahkan perintah untuk memasukkan nilai induktansi L dan arus listrik I yang ingin digunakan untuk menghitung. Kali ini kami mengambil contoh nilai induktansi L sebesar 11 Henry, kemudian nilai arus listrik sebesar 12 ampere, dan ini pada percobaan pertama, sedangkan untuk percobaan kedua, nilai induktansi L akan dimasukkan sebesar 23 Henry, dan nilai arus listrik sebesar 31 ampere. Nilai-nilai yang sudah dimasukkan tadi akan langsung dihitung secara otomatis menggunakan rumus 0,5 dikali L dikali I dikali I yang telah kami masukkan sebelumnya pada program ini, dan dapatlah hasil energi dari U atau U dari percobaan pertama sebesar 1092 Joule dan U percobaan kedua sebesar 11.051,5 Joule. Dan tidak berhenti di situ saja, pada bagian akhir terdapat pertanyaan kembali ke menu utama yang digunakan sebagai pilihan di mana jika kita memasukkan karakter Y, maka tampilan akan otomatis kembali ke menu utama dengan pilihan 3 kondisi tersebut. Namun pada kondisi kali ini saya akan memilih karakter T, maka program yang kami buat akan berlangsung berakhir, dan berikut ini merupakan tampilan jika kita memilih T dalam pilihan terakhir. Kami juga membuat program ini dalam bahasa pemrograman yang lain, yaitu Plogarithm. Berikut adalah tampilan dari Plogarithm itu sendiri. Untuk cara penggunaan Plogarithm akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu Saudari Dian. Saudari Dian, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan program yang telah kami buat pada program Plogarithm. Pertama-tama, cara membuka program pada aplikasi Plogarithm ialah dengan pergi ke bagian menu program, lalu pilih menu Run. Cara ini juga bisa dilakukan dengan menekan shortcut F5 atau menekan tombol segitiga hijau pada bagian atas. Setelah program dijalankan atau setelah menekan
tombol F5, maka akan muncul tampilan awal dari program ini yang berisi ucapan selamat datang, biodata dari kami bertiga, dan juga terdapat 3 pilihan kondisi yang akan digunakan dalam menghitung energi yang tersimpan dalam kumparan induktor ini. Sama seperti program C++, 3 kondisi tersebut ialah yang pertama, jika diketahui nilai induktansi L, dan nilai arus listrik I. Yang kedua, yakni kondisi di mana jika diketahui nilai reaktansi induktif XL, omega W, dan nilai arus listrik I. Dan yang terakhir, yakni kondisi di mana jika diketahui nilai muatan listrik I dan nilai kapasitas kapasitor C. Pada bagian bawah juga terdapat perintah untuk memilih salah satu dari ketiga kondisi yang sudah kami cantumkan pada program tersebut. Jika kita memilih pilihan 2, yakni pilihan kondisi di mana jika diketahui nilai reaktansi induktif XL, omega W, dan nilai arus listrik I dengan menggunakan rumus 0 bagi W, maka tampilan yang muncul ialah keterangan berupa menghitung energi dari sebuah kumparan induktor jika diketahui XL, W atau omega, dan I. Dan di bagian bawahnya terdapat perintah berupa masukkan banyaknya percobaan yang diinginkan yang digunakan untuk memasukkan berapa kali percobaan perhitungan yang ingin dilakukan terhadap kondisi ini. Di sini kami menggunakan contoh 2 percobaan perhitungan. Setelah memasukkan angka 2 dalam percobaan, terlihat bahwa tampilan akan berubah dan langsung menampilkan perintah untuk memasukkan nilai reaksi induktif atau XL, arus listrik atau I, dan omega atau W yang ingin digunakan untuk menghitung. Kali ini kami mengambil contoh nilai reaksi induktif XL sebesar 10, nilai arus listrik sebesar 30, dan nilai omega atau W sebesar 20 untuk percobaan ke-1. Dan nilai reaksi induktif XL sebesar 5, nilai arus listrik atau I sebesar 15, dan nilai omega atau W sebesar 10 untuk percobaan kedua. Nilai-nilai yang sudah dimasukkan tadi akan langsung dihitung secara otomatis menggunakan rumus 0,5 dikali XL dikali I dibagi W yang telah kami masukkan sebelumnya pada program ini, dan didapatlah hasil energi atau U dari percobaan pertama sebesar 225 Joule dan U pada percobaan kedua sebesar 56,25 Joule. Tidak berhenti di situ saja, pada bagian akhir terdapat pertanyaan kembali ke menu utama yang digunakan sebagai pilihan di mana jika kita memasukkan karakter ya, maka tampilan akan otomatis kembali ke menu utama dengan pilihan 3 kondisi. Nah, pada kali ini saya akan memilih pilihan tidak, maka program yang telah kami buat ini akan langsung berakhir. Dan berikut ini contoh jika kita memasukkan pilihan tidak pada pilihan terakhir. Yang akan muncul ialah ucapan terima kasih karena sudah menggunakan program yang telah kami buat ini. Dan itulah tadi penjelasan kami mengenai program yang telah kami buat. Program yang telah kami buat ini merupakan program yang digunakan untuk menghitung nilai energi dari sebuah kumparan induktor yang dalam pengerjaannya menggunakan 2 bahasa pemrograman, yakni C++ dan juga Flogarithm. Program yang kami buat ini memanfaatkan fungsi array, perulangan, percabangan, komputansi, dan juga perintah-perintah dasar yang berfungsi agar program yang kami buat ini dapat menjalan lebih maksimal lagi. Kami mengharapkan kritik dan saran dari teman dan juga dosen yang sudah menonton video kami agar kami dapat berkembang lagi ke depannya. Kami dari kelompok 13 PKS 2 TPB 15 undur diri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.